ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده
تصلي وتسلم على سيدنا محمد الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين، لا إله إلا أنت. اللهم رب الهادي والسلام. سلم يا ربي سلم سلم لنا الأخبار في الدنيا كلها عادة في العشب والأخبار. سلم يا ربي سلم سلم لنا الأخبار في الدنيا كلها عادة في العشب والأخبار. كل الحبايب هلوا كل الحبايب هلوا صلوا على النبي صلوا صلوا على النبي صلوا. كل الحبايب هلوا كل الحبايب هلوا صلوا على النبي صلوا صلوا على النبي صلوا. Kita tidak boleh gemur, memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla atas segala karunia, semua nikmat, semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang andai kata seluruhnya nikmat pemberian anugerah Allah itu kita rinci, kita hitung, tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Ala hadzi qaulillah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Para tamu undangan yang kami muliakan, ahlan wa sahlan bi qulubikum. Selamat datang, selamat datang, selamat datang atas kehadiran seluruh di tempat yang insyaallah mubarak ini. Yang pada tahun lalu beliau tidak sempat hadir, hanya beliau diwakili. Ini beliau dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan beliau tetap dalam keadaan prima. Amin. سلم يا ربي سلم سلم لنا الأخبار في الدنيا كلها عادة في العشب والأخبار. سلم يا ربي سلم سلم لنا الأخبار في الدنيا كلها عادة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ada Sahibul Bait Muassisul Ma'had Tuan Guru Haji Habib Tantawi Mat'anallah Wituli Hayati, dan semuanya yang kita doakan Mat'anallah Wituli Hayatihim. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para tamu undangan dalam acara tasyakur Hari Ulang Tahun Darul Habibi Nahdlatul Watan yang ke 21 pada siang hari ini. Semoga langkah tunggu semua, kehadiran kita semua adalah berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai bagian akhir ayat ini jadi azimat untuk tiang peluluh, jadi doa selalu umat Islam, jadi doa kita semua di desa, di kampung kita, di desa, di negeri, di suatu negara, menjadi doa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mulai dalam Al-Quran ternyata ada gambarannya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu di dalam Al-Quran. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayat. Negeri Sabah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda. Tanda apa Bapak Ibu? Ayat itu
artinya tanda. Ayah bermakna alam, sesuatu baru ke kita, sesuatu yang bisa menjadi panduan dan pedoman. Pada saat gelap gulita di tengah-tengah malam, maka yang menjadi tandanya itu bintang-bintang yang terang benderang di atas langit. Maka dengan melihat bintang itu kita tahu mana arah. Di tengah lautan yang gelap gulita, maka kalau ada mercusuar itu menjadi tanda agar ketika kita berlayar tidak salah arah dan tidak keliru kemana kita menuju. Ada dari Kabupaten Lombok Tengah, pejabat kabupaten ada. Nah, nanti saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak Bupati supaya jalan yang ada di Lombok Tengah supaya diperbaiki. Setuju Bapak Ibu? Insya Allah, tapi mudah-mudahan baru ini dengan lalu. Jadi dengan lalu, mudah-mudahan segera diperbaiki. Amin ya Allah. Nah, kalau perlu si mandi mikir rasa-rasanya yang paling kita melek adalah dulu si sholat. Karena si lain-lain wahara alhamdulillah. Tapi kalau di negeri Arab lain, negeri yang penuh dengan padang pasir, panas luar biasa. Tidak ada tumbuhan-tumbuhan seperti yang ada di kota. Maka yang paling mereka melek, si paling yang sangat mereka dapatkan adalah tanaman-tanaman yang subur, kebun-kebun yang menghijau. Maka Allah menyampaikan di dalam ayat ini, di negeri Sabah itu istimewanya dibanding negeri-negeri yang lain yang padang pasirnya tandus, yang tidak ada tanamannya. Kalau di negeri Sabah itu subur dan makmur. Jannatani an yaminin wa shimal. Di sebelah kanannya kebun yang menghijau, di sebelah kirinya kebun yang menghijau. Maknanya nikmat Allah melimpah ruah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mesilah, apa bahasa perlu mesilah? Mesilah, mempersilahkan kulu min rizqi rabbikum washkuruna baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan atau katakanlah memerintahkan kepada tiang perunggu, kepada kita semua, kepada orang-orang yang ada di negeri Sabah itu, kulu min rizqi rabbikum, silahkan manfaatkan semua karunia Allah ini. Apapun yang saya berikan silahkan pakai. Saya berikan kalian akal, pakai akal itu untuk membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Saya berikan tenaga, pakai untuk berbuat baik. Saya berikan ilmu, gunakan untuk membangun dunia ini dengan baik. Saya berikan teknologi dan saya berikan segala macam kata Allah. Bumi yang dihamparkan, gunung yang sangat indah, semua potensi alam. Kulu min rizqi rabbikum, silahkan dimanfaatkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang perlu memahami ayat ini, sebenarnya sederhana konsep hidup kita di dunia ini. Tidak rumit, tidak susah-susah, tidak sekat-sekat, tidak perlu teori-teori si atas-atas, harus S3 atau S2 atau S1 atau S60 segala S3 segala macam. Yang banyak tidak perlu, tidak harus seperti itu. Cukup kalau kita mau hidup baik. Kalau tiang perlu mau hidup sholat di dunia, washkurullah, banyak syukur kepada Allah. Kita laksanakan apa enggak? Gampang atau enggak? Semua kita kulu miris kalau makan. Kalau bapak makan tidak perlu diperintah, nggak perlu diperintah. Bahkan yang perlu di agama itu kita kadang-kadang diingatkan kulu washrabu wala tusrifu. Saking
mingernya manusia terhadap perintah bunuh niki kadang-kadang berlebihan dia makan. Saking mingernya terhadap perintah untuk memanfaatkan karunia Allah sampai kadang-kadang berlebihan dia manfaatkan. Bumi yang baik ini sampai hancur karena rakusnya manusia. Bumi yang bagus ini sampai rusak karena kenamakan manusia. Jadi yang pertama itu tidak perlu terlalu banyak diingatkan. Manusia pasti bisa melaksanakannya. Nah, yang banyak bapak-bapak ibu-ibu, manusia tiang, pelunggu, kita semua ini sering lupa adalah washkurullah, syukur kepada Allah. Jangan menganggap bahwa dengan perintah bersyukur. Jangan menganggap bahwa kan syukur itu gampang, tinggal mengucap alhamdulillah. Tidak. Kalau syukur itu hanya mengucap alhamdulillah, maka tidak mungkin Allah berfirman wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit si betul-betul tahu bersyukur. Maka ulama mengambil pemahaman dengan ayat ini bahwa si ta'arana bersyukur tidak hanya mengucap dengan lidah alhamdulillah, tapi bagaimana lahir batin kita arahkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Lahir batin. Banyak sekali nikmat Allah di sekitar kita. Pandai-pandai kita syukuri. Pandai kita syukuri. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, mampir ini tiang hadir sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Jadi tiang cuti kemarin sampai tanggal 9. Karena tiang kan termasuk calon gubernur, jadi selama kampanye tiang cuti. Cuti selama masa kampanye, tanggal 9 selesai, tanggal 10 mulai bertugas lagi. Dan sebagai gubernur itu tidak ada nama hari libur. Jadi bertugas terus selama 5 tahun. Nah, hari ini yang hadir di sini sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pantaslah kalau di dalam kesempatan ini tiang sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama pemerintah daerah, selaku pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, tiang menyampaikan ucapan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Tuan Guru Habib Kontowi beserta seluruh keluarga besar Darul Habibi, karena selama 21 tahun tanpa istilahnya tanpa menunggu perintah oleh pemerintah, tanpa menanti bantuan dari pemerintah, tapi semata ikhlas kalimatillah, semata izul Islam wal Muslim, semata meleng kita tiang pelungguh, bidadari tiang pelungguh menjadi bidadari si berilmu, menjadi bidadari si berakhlakul karimah, menjadi bidadari si betul semangat perjuangan, siap untuk berjihad fisabilillah di dalam kebagusan. Maka dibangun pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Sekolah, madrasah, inilah tempat yang sangat penting untuk membangun daerah kita ke depan. Tiang pelungguh si jadi dengan tolak niki berdua mengistilah munbaran si terpinah nuarana mudah solahiyah. Mudah solahiyah mun bahasa Sasak apa tempo apa jadi mun lewat tanggalnya di ketangguh kekeluaran mun arah supermi atau apa biskuit atau apa sih terpindah karena tanggal apa bahasa Sasak apa bahasa Sasak ini bahasa Indonesia itu kadaluarsa. Wah selesai masa dari tanggal kekeluaran malik mun kekeluaran lewat tanggal berubah makanan itu menjadi racun. Karena kalau sudah lewat tanggal itu akan tumbuh zat-zat yang tidak baik, maka dia tangguh kekeluaran. Nah, ibaratnya seperti itu. Tiang pelungguh juga sebagai manusia arah mudah solahiyah.
arah entah, ada batas, ada akhir. Batas yang paling akhir tentu kematian. Tetapi sebelum kematian itu ada batas yang lain, namanya umur tahsil, umur produktif. Kalau sudah lewat umur produktif itu, kita serahkan kepada generasi setelah kita. Kalau yang belum sudah sampai entahnya, maka kita serahkan kepada bidadari yang berumur untuk meneruskan. Paham apa itu? Sebagus-bagus penerus adalah mereka yang berilmu. Insya Allah, kalau bidadari yang berumur berilmu, maka tidak akan sulit menghadapi masa depan. Kalau tidak yang perlu berilmu, maka dimanapun dia tinggal pasti akan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, akan menyebarkan keberkahan, akan menyebarkan kemanfaatan. Karena ilmu itu sifatnya nur, ilmu itu cahaya. Ngombe-ngombe kesimpan, begitu dibuka sedikit saja, cahayanya akan menyebar kemana-mana. Orang yang berilmu pasti akan memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Dia terganggu sering ngajuk lagu. Lihat dalam ayat si lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Si sholat apabila ada amal-amal si bagus, si pantas kecontoh, si pantas jadi semangat untuk yang perlu punya semangat untuk terus kita bangun, terus kita tingkatkan, maka fahadits, bicarakan, tangguh menyebut sesuatu si bagus, bukan ala sabilit takabur, tetapi ala sabilit tahaddus bin nikmah. Bukan karena bersombong, tetapi karena mensyukuri nikmat Allah. Tentu pemerintah daerah juga ikut, insya Allah untuk bersama-sama mengembangkan pondok kita di tempat ini. Insya Allah yang tidak bisa menyebut detailnya, tetapi insya Allah pada masa yang akan datang, insya Allah akan ikut bersama-sama. Semoga semakin maju dan semakin berkah. Amin ya Allah. Terima kasih. Wallahumma bihamdihi. Semoga ada manfaatnya. Maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan. Dan tiang mohon doa kepada pengurus semua ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, kalau memang baik, membawa maslahat, membawa kebaikan, membawa maslahat untuk Nusa Tenggara Barat. Demikian yang saya sampaikan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkannya. Marilah kita berdoa dengan doa mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana